Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risa di Ruang Belajar Risa. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang asam dan basa. Sebelum kita lanjutkan, baiknya jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Perkembangan teori asam dan basa. Nah, asam dan basa ini adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka, asam sitrun, dan asam dalam lambung kita ini, itu tergolong asam. Sedangkan kapur sirih dan soda api itu tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun, secara umum, zat-zat asam maupun basa itu bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembedaan asam dan basa dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti kertas lakmus dan indikator universal ataupun instrumen pH meter. Dari berbagai teori, definisi asam dan basa yang pernah diajukan terdapat 3 teori yang sangat bermakna. Antara lain teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, pembahasan kita yang pertama ini teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Xavier Auguste Arrhenius. Menurutnya, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Contoh senyawa yang tergolong asam dan basa menurut teori Arrhenius. Asam, HCl, HNO3, dan H2SO4. Senyawa ini jika dilarutkan dalam air akan terurai membentuk ion H+, dan ion negatif sisa asam. HCl dalam bentuk gas itu menguraikan H+ dan Cl- dalam air. H2SO4 dalam air diuraikan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Nah, dari dua reaksi ini kelihatan dia menguraikan ion H+. Sedangkan basa itu NaOH, KOH, CaOH 2 kali dan AlOH 3 kali. Nah, senyawa ini jika dilarutkan dalam air akan terurai membentuk ion OH- dan ion positif sisa basa. Contoh, NaOH menghasilkan Na+ dan OH-. CaOH 2 kali menghasilkan Ca2+ dan 2 OH-. Nah, dari dua reaksi ini juga kelihatan dia menguraikan atau melepaskan ion OH- dalam air. Menurut teori Arrhenius ini, rumus kimia asam harus mengandung atom hidrogen, sedangkan basa itu mengandung gugus hidroksil atau OH-. Teori asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi, menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Nah, jika ditinjau dengan teori Bronsted-Lowry pada reaksi ionisasi HCl, ketika dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O sebagai basa. HCl bereaksi dengan H2O, menghasilkan Cl- dan H3O+. HCl di sini berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O. Dan H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+.
sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O+. Sedangkan pada reaksi ionisasi NH3, ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. Nah, di sini yang reaksi kedua ini, NH3 menerima proton H+ dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion amonium NH4+. H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton H+ kepada NH3. Bronsted-Lowry juga menyatakan bahwa jika suatu asam memberikan proton atau ion H+, maka sisa asam tersebut mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Demikian pula untuk basa. Jika suatu basa dapat menerima proton atau ion H+, maka zat yang terbentuk mempunyai kemampuan sebagai asam disebut asam konjugasi. Perhatikan reaksi berikut. HCl bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan Cl-. Nah, pasangan asam-asam tersebut terjadi serah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi. HCl adalah asam konjugasi dan Cl- dan Cl-nya adalah basa konjugasi dari HCl. Sedangkan H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. H2O adalah basa konjugasi dari H3O+, dan H3O+ adalah asam konjugasi dari H2O. Teori yang ketiga tentang teori asam basa Lewis. Asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Nah, kalian bisa lihat pada gambar pertama, atom B pada molekul Bf3 itu bertindak sebagai asam karena ia bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dari ion F-. Sedangkan ion F- bertindak sebagai basa karena ia bertindak sebagai donor pasangan elektron untuk atom B pada molekul Bf3. Pada gambar kedua, ion H+ bertindak sebagai asam karena ia bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dari molekul NH3. Sedangkan atom N pada molekul NH3 bertindak sebagai basa karena ia bertindak sebagai donor pasangan elektron untuk ion H+. Selanjutnya, kita akan bahas tentang identifikasi asam dan basa. Poin pertama, identifikasi dengan kertas lakmus. Kedua, identifikasi dengan indikator bahan kimia. Dan ketiga, identifikasi dengan indikator bahan alami. Sebelum kita lanjutkan tentang identifikasi asam dan basa, kita harus tahu dulu perbedaan antara asam dan basa itu apa. Asam merupakan senyawa asam bersifat korosif. Sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Senyawa asam memiliki rasa masam. Dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, dapat dijadikan indikator asam atau basa. Yang terakhir itu menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan basa, senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Terasa licin di tangan seperti sabun. Senyawa basa terasa pahit, dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Yang kelima, menghasilkan ion OH- dalam air. Identifikasi dengan kertas lakmus. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, maksudnya di sini kertas lakmus merah yang dicelupkan ke larutan asam tidak akan berubah warna. Kertas lakmus merah yang dicelupkan ke larutan basa akan berubah warna menjadi biru. Kertas lakmus biru yang dicelupkan ke larutan asam akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus biru yang dicelupkan ke larutan basa tidak akan berubah warna. Jadi warnanya tetap. Nah, indikator yang dapat digunakan adalah indikator asam basa. Indikator adalah zat-zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam, basa, maupun netral. Selanjutnya, identifikasi larutan asam, basa, dan netral menggunakan indikator alami. Berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun, mahkota bunga, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Ekstrak atau sari dari bahan-bahan ini dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Contoh, ambil kulit manggis, tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan sedikit air. Warna kulit manggis adalah ungu dalam keadaan netral.
Jika ekstrak kulit manggis dibagi dua dan masing-masing diteteskan larutan asam dan basa, maka dalam larutan asam terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Larutan basa yang diteteskan akan mengubah warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Hai guys, masih semangat nggak untuk menyimak tentang larutan asam dan basa ini? Kamu sudah tahu belum cara menentukan suatu larutan itu mengandung asam atau basa? Tadi di awal video sudah dijelaskan sedikit tentang ini. Yang menyimak pasti tahu jawabannya. Apa itu? Dengan menggunakan indikator asam dan basa. Nah, indikator itu merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator, kita jadi bisa mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa. Nah, indikator itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu indikator alami, indikator universal, dan yang paling umum digunakan adalah kertas lakmus dan pH meter. Video selanjutnya, kita akan membahas konsep pH, pOH, dan pKw, serta pembahasan soal-soal berhubungan dengan asam basa. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.